Sementara itu di kuil, seluruh pendeta berkumpul untuk mempermasalahkan kehadiran Maryam di Al-Quds, dan ikut sholat bersama para pendeta. Yang secara tradisi hal itu sangat dilarang bagi kaum Yahudi. Mereka memojokkan Nabi Zakaria karena hal tersebut, dan mengancam untuk tidak menyembah Tuhan lagi dan akan membawa patung ke kuil untuk disembah. Mereka meminta agar Maryam dan Nabi Zakaria dihukum karena telah melanggar syariat. Tapi di sini Nabi Zakaria mengingatkan kepada mereka, agar pendeta introspeksi diri, bahwa sebenarnya mereka telah melanggar syariat Nabi Musa. Karena selama ini mereka tidak pernah mengutamakan cinta kasih di hati mereka. Mereka hanya sekedar menjalankan upacara menyalakan api dan membakar dupa saja selama ini. Bahkan Tuhan berfirman, "Aku membenci perayaan kalian, dan tak akan mencium dupa upacara kalian. Aku tidak mau terima api dan hadiah kalian. Serta aku enggan melihat kurban kalian sebanyak apapun. Sebab keinginanku adalah tegaknya keadilan. Dan tak pernah mengering, selamanya mengalir. Wahai Bani Israel, apakah kalian memberiku persembahan selama 40 tahun keterasingan kalian? Sama sekali tidak." Seketika itu seluruh pendeta terdiam mendengar firman Tuhan itu. Terlihat pendeta Yasakar mencoba untuk berdebat dengan Nabi Zakaria, dan meyakinkan dewa pendeta akan kesalahan Maryam masuk ke Al-Quds, serta menanyakan atas perintah siapa ia berani memasukinya. Namun Nabi Zakaria menjelaskan jika Maryam telah mendengar suara yang menyuruhkan sholat bersama orang-orang yang sholat, dan itu adalah wahyu dari Tuhan. Lantas para pendeta pun menertawakan hal itu, dan mengatakan jika Tuhan tidak akan pernah bicara dengan wanita karena ia selalu berbicara dengan pria saja. Dan mengeluarkan fatwa, bahwa tak ada orang berakal yang menerima omongan kafir ini, dan menyatakan jika Nabi Zakaria sekarang orang yang tidak lagi punya kelayakan, karena dia adalah pembohong dan gila. Dan harus dihukum seberat-beratnya. Tapi pimpinan Dewan Kuil tidak langsung mengambil keputusan untuk menghukum Nabi Zakaria, dan akan dipertimbangkan pada sidang berikutnya. Setelah itu, tampak Nabi Zakaria yang sedang meminta penjelasan kepada Maryam tentang firman Tuhan yang menyuruhnya untuk sholat di Al-Quds. Maryam mengatakan, saat ia akan memasuki Al-Quds, tiba-tiba tirai alam gaib tersingkap. Dia melihat barisan malaikat yang menanti kedatangannya untuk memulai upacara. Para malaikat itu terlihat begitu indah. Mereka menyambutnya dan mengelilingi Maryam, dan tiba-tiba saja ruangan dipenuhi bau harum semerbak. Dari arah kanan Al-Quds, masuk cahaya menyilaukan. Dan dari cahaya itu, ada seruan yang mengumumkan nama Maryam beserta nama 3 orang lain. Salah satu nama yang begitu dielukan malaikat, adalah nama wanita yang membuat Maryam bergetar bahagia mendengarnya. Seperti 3 wanita lainnya, ia juga diminta tabah menghadapi kesulitan yang mendera, lalu ia pun sholat bersama para malaikat di Al-Quds. Beberapa hari kemudian, akhirnya Nabi mendapat kabar gembira. Jika istrinya telah melahirkan anak mereka yang diberikan Allah dengan nama Yahya. Suatu ketika, saat Maryam berkunjung ke rumah lama ibunya, untuk melepas rasa rindunya itu kepada ibunya. Tiba-tiba saja cahaya putih datang menghampirinya yang menjadi sosok malaikat berjubah putih. Maryam takut dan berkata, "Jika kau bertakwa dan takut kepada Tuhan, jangan sakiti aku." Dia berkata, "Jangan takut kepadaku Maryam. Aku Jibril, utusan Tuhanmu.
untuk memberi anak yang suci. Maryam berkata, "Bagaimana aku punya anak? Sedangkan aku tak punya suami yang menyentuhku. Dan aku bukanlah wanita nista." Dia berkata, "Demikianlah Tuhanmu." Allah berfirman, "Ini mudah bagiku. Tuhan menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Saat Ia kehendaki sesuatu, Ia berfirman, jadilah. Maka itu akan terjadi. Berita gembira bagimu akan sebuah kalimat dari Tuhan. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Dia mulia di dunia dan akhirat, serta salah seorang yang dekat dengan Tuhan." Setelah kejadian itu, terlihat Maryam yang sedang berjalan dengan lemas menuju pondok, pertanda ia mulai merasakan tanda awal kehamilannya. Zakaria yang sudah menunggu Maryam, telah mempersiapkan bekal agar mereka segera meninggalkan kuil. Karena pendeta Yasakar sudah berkuasa, dan akan menutup akses keluar masuk kuil. Maryam berkata kepada Nabi Zakaria, dia sudah cukup membuat Zakaria kesulitan untuk membelanya dan tidak akan menambah beban lagi kepada Nabi Zakaria yang akan membuatnya malu kelak. Setelah Nabi Zakaria mendesak Maryam untuk mengungkapkan maksud perkataannya itu, Maryam pun hanya terdiam menangis tak mengatakan sepatah kata pun. Lalu ia diperintah Nabi Zakaria untuk pergi ke rumahnya, dan Zakaria akan segera menyusulnya. Tapi Maryam yang sudah tahu jika ia sedang hamil, tidak ingin menambah penderitaan Nabi Zakaria yang akan meneria cercaan akan kehamilan Maryam. Lantas ia pun memutuskan untuk pergi sendirian meninggalkan kota tersebut, dan hanya berpasrah kepada Allah untuk menuntun jalannya. Di sisi lain, tampak di istana kondisi Raja Herod saat ini sudah sakit-sakitan. Tampak ia sedang murka dan mempertanyakan mengapa penyakitnya itu tidak bisa sembuh, sampai tubuhnya seakan terasa terbakar. Para penasehat Raja Herod pun mengabarkan kepadanya, jika telah datang 3 ilmuwan asal Iran ingin bertemu Raja Herod. Mereka adalah ahli perbintangan yang mengungkapkan ada hal yang menarik mereka datang ke Yerusalem. Mereka mengaku jika telah mengikuti komet yang bergerak menuju kerajaan Herod, dan menjelaskan jika itu adalah komet tanda kemunculan penyelamat Yahudi. Kedatangannya ke dunia telah dijanjikan sejak ribuan tahun lalu. Raja Herod yang setelah mendengar kabar tersebut, mulai merasakan kembali sakit yang dialaminya. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk memberikan keleluasaan kepada 3 ilmuwan tersebut untuk mencari sang penyelamat Yahudi itu dan jangan sampai lolos dari tangannya.